Tempat tinggal yang luas dan nyaman adalah sebuah rumah impian bagi setiap orang. Begitu juga bagi pria ini yang bernama Zhang. Walaupun sebenarnya dia tergolong tidak mampu, namun dia tetap berusaha untuk membeli rumah impiannya. Sayangnya, ketika dia membelinya, pihak penjual tidak pernah memberitahukan apa kekurangan dari rumah yang mereka jual. Hal itu menyebabkan Zhang merasa kecewa, marah, dan frustasi. Karena Zhang dikuasai rasa emosi, dia pun nekat untuk melakukan sesuatu hal yang kejam. Zhang Yinwang lahir di sebuah desa kecil pada tahun 1962. Dia berasal dari keluarga miskin, oleh sebab itulah dia harus bekerja keras setelah lulus sekolah. Pada usianya yang ke-22 tahun, dia bertemu dengan seorang wanita yang akan menjadi istrinya. Saat itu dia bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah tambang tembaga setempat. Kemudian mereka pun menikah dan memiliki satu orang putra. Zhang menyukai sastra dan juga sering membaca buku filsuf. Dia pandai menulis, hingga karya tulisannya itu berkali-kali dimuat di media lokal. Pada tahun 2002, Zhang kehilangan pekerjaannya karena tambang tempat dia bekerja mengalami kebangkrutan dan dia tidak menerima kompensasi apapun. Pada awalnya, dia memperoleh sejumlah uang dengan menulis di surat kabar dan majalah. Namun penghasilannya itu tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia mempunyai banyak pekerjaan. Namun dia masih saja hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada tahun 2004, Zhang pindah ke kota bersama istri dan putranya. Di sana, Zhang mendapatkan pekerjaan sebagai supir truk, dan istrinya bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Walau begitu, ekonomi mereka masih saja pas-pasan, membuat mereka hanya bisa mampu menyewa sebuah rumah susun dengan ukuran yang sangat kecil. Rumah itu memiliki satu kamar, maka dari itu, putra mereka harus tidur sekamar dengan mereka, di mana hanya sebuah tirai yang dipasang agar privasi masing-masing masih bisa terjaga. Pada tahun 2009, putra Zhang memberitahukan kepada orang tuanya jika dia sudah mempunyai seorang kekasih dan mereka berencana untuk bertunangan, di mana putra mereka ingin membawa kekasihnya itu berkunjung ke rumah mereka agar bisa bertemu dengan orang tuanya. Suatu malam, sepulang bekerja, hari itu Zhang dan istrinya dengan senang hati menyiapkan makan malam besar untuk menyambut kedatangan kekasih putra mereka. Mereka pada malam itu nampak bersenang-senang. Nampaknya Zhang dan istrinya menyukai calon menantu mereka. Setelah wanita itu pergi, Zhang mulai berpikir. Ia merasa jika suatu saat nanti putranya akan menikah, mereka tentunya tidak bisa hidup dalam kondisi rumah seperti sekarang. Karena putranya yang baru saja mulai bekerja, tentunya masih belum cukup uang untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal yang baru. Zhang berpikir bahwa mereka harus membeli sebuah rumah dengan ukuran yang lebih luas sesegera mungkin, agar putra dan calon menantu mereka dapat memiliki tempat tinggal setelah menikah. Zhang pun memberitahukan istrinya tentang apa yang dia pikirkan, di mana dia mendapat respon baik dari sang istri. Istri Zhang berkata, jika dia sudah lama mempunyai ide untuk membeli rumah baru, namun mereka kekurangan uang dan harga rumah di kota itu semakin hari semakin meningkat, sehingga mereka belum mampu untuk membelinya. Waktu pun terus berjalan. Sekarang, putra mereka akan segera menikah, yang mengingatkan mereka bahwa sudah waktunya untuk membeli rumah baru. Jika tidak cepat, maka harga rumah akan semakin tinggi. Sejak mereka mengambil keputusan untuk membeli rumah baru,
Mereka selalu mengecek harga rumah dan pembangunan perumahan baru. Pada saat itu, gelombang pertama kenaikan harga perumahan di Tiongkok sedang berlangsung. Dan setiap kali pembangunan baru selesai, penjualannya juga akan selalu cepat habis. Pada tanggal 2 Maret 2010, Zhang melihat ada sebuah rumah susun yang baru saja selesai pembangunannya, di mana rumah itu memiliki 2 kamar, yang tentunya hal itu yang mereka butuhkan. Hari itu, Zhang membawa istrinya ke departemen penjualan untuk mempelajari informasi tentang rumah susun tersebut. Penjual yang melayani mereka bernama Ding Xiang, yaitu seorang wanita yang berusia 28 tahun. Di sini, Ding Xiang sangat merekomendasikan kamar 101 yang berada di lantai pertama, di mana sebenarnya gedung itu memiliki 7 lantai. Ding berkata kepada mereka dengan tulus, "Saya tahu Anda sedang mempertimbangkan masalah harga. Namun Bapak harus tahu jika rumah ini cukup luas, yang tentunya cocok dengan keluarga Bapak. Ya, meskipun berada di lantai pertama, namun sinar matahari pagi akan tetap bisa masuk ke dalam ruangan. Dan struktur bangunan secara keseluruhan, rumah ini memang sangat bagus." Yang menarik perhatian dari Zhang adalah Ding berbisik kepada mereka bahwa dia mengetahui sebuah hal, yaitu jika ada pihak lain yang juga menginginkan kamar itu, namun orang tersebut belum membayarnya. Jadi Ding menyarankan agar Zhang segera untuk membelinya sebelum kehabisan kamar. Kamar 101 dijual dengan harga lebih dari 200.000 yuan atau sekitar 420 juta rupiah. Saat itu keluarga Zhang hanya memiliki tabungan sebesar 30.000 yuan, yang artinya uang mereka masih belum cukup. Selama beberapa hari berikutnya, Zhang menerima beberapa panggilan telepon dari Ding yang mendesaknya untuk membeli kamar 101 sesegera mungkin, karena dia telah memperoleh informasi jika harga akan segera dinaikkan oleh pihak pengelola bangunan. Mendengar hal tersebut, Zhang dan istrinya semakin tertarik untuk segera membelinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang mengajak beberapa kerabatnya untuk mengunjungi rumah susun itu sebanyak 3 kali dan meminta nasihat mereka apakah kamar di bangunan tersebut layak untuk dibeli. Namun di sini, setiap kali Ding mengajak mereka untuk berkeliling melihat-lihat, mereka hanya bisa mengunjungi tempat sekitar bangunan tanpa bisa masuk ke kamar itu secara langsung, kecuali jika kontrak pembelian sudah selesai. Pada tanggal 5 Maret 2010, Zhang dan istrinya akhirnya memutuskan untuk membeli kamar 101. Mereka meminjam uang sebesar 20.000 yuan dari kerabat mereka demi bisa membayar uang muka sebesar 50.000 yuan. Setelah itu, mereka pun menemui Ding untuk menyelesaikan kontrak pembelian. Zhang yang sangat senang, akhirnya tempat tinggal baru dengan ruangan yang cukup luas bisa dia miliki. Menurut istri Zhang, dia begitu gembira hingga begadang semalaman untuk memikirkan dekorasi rumah dan mengatur ulang tata letak ruangan. Namun sehari kemudian, nyatanya Zhang pun merasa sangat kecewa. Pada tanggal 6 Maret 2010, Zhang yang sebelumnya hanya melihat-lihat bangunan itu dari luar, akhirnya dia berhasil mendapatkan kunci rumah barunya. Namun saat pertama kali dia masuk ke kamar 101, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, di mana pintu dan kamar jendela meski sudah tertutup semua. Namun nyatanya, terdengar suara mendengung keras, entah dari mana. Zhang pun meminjam mesin yang menguji desibel suara dan melakukan pengujian atas kebisingan di ruangannya itu. Hasilnya menunjukkan jika kebisingan itu mencapai 100 desibel. Biasanya 40 desibel adalah lingkungan yang normal, dan angka di atas 50 desibel dapat mempengaruhi pendengaran, membuat sulit untuk tidur, dan juga istirahat. Saat ini, Zhang mencoba berpikir positif bahwa kebisingan itu mungkin hanya sementara
karena sebagian pekerja mungkin masih melakukan pembangunan. Sementara beberapa tetangga sedang merenovasi apartemen, ia mengira mungkin suara itu berasal dari pekerjaan sebuah proyek yang terdapat pada lingkungan sekitar. Pada hari-hari berikutnya, Zhang pergi ke rumah barunya beberapa kali untuk memeriksa situasi kebisingan. Dia selalu saja mendengar suara yang sangat aneh. Suatu ketika, dia dan istrinya bahkan membawa sebuah bantal dan juga spray untuk mencoba tidur di sana. Malam itu, ketika masih di luar, mereka tidak mendengar suara apapun. Namun begitu mereka membuka pintu 101, terdengar suara berisik dari dalam. Suasana sepi di malam hari membuat suara kebisingan itu semakin terdengar keras. Saat itu, keduanya malah salah mengira, di mana mereka menyangka jika telah terjadi gempa karena merasakan sebuah getaran di lantai. Namun setelah mereka bergegas keluar, barulah mereka menyadari bahwa getaran lantai hanya terjadi di dalam rumah mereka. Namun mereka tetap ingin mencoba untuk tidur di sana selama 1 malam dan melihat bagaimana hasilnya. Jika mereka bisa bertahan selama 1 malam, maka kebisingan tidak menjadi masalah bagi mereka. Malam itu, nyatanya, menjadi siksaan bagi Zhang dan juga istrinya. Ruangan yang bising membuat mereka terjaga sepanjang malam. Saat pagi tiba, kepala mereka terasa pusing dan juga sakit. Atas hal yang mereka alami itu, Zhang pun menunggu di luar kantor penjualan untuk mengeluhkan kebisingan yang mereka alami. Setelah kantor itu buka, Zhang segera menemui Ding dan menyampaikan keluhannya. Namun di sini, Ding malah membantah adanya masalah dengan rumah mereka. Dia meyakinkan jika situasi di rumah mereka semuanya berjalan normal. Sikap Ding di sini benar-benar berbeda dari sebelumnya dengan sikap ramahnya ketika menawarkan kamar itu kepada Zhang. Zhang yang merasa tidak mendapatkan jawaban, memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa penyebab kebisingan itu. Dia naik ke lantai basement gedung 7, dan ketika dia turun dari lift, Zhang mendengar suara yang sama seperti di kamarnya. Lalu ada sebuah ruangan yang terkunci, dan suara kebisingan itu nyatanya berasal dari sana. Kemudian Zhang meminta salah satu staf untuk membukakan pintu itu. Pada titik ini, dia menyadari bahwa kamar 101 yang dibelinya dibangun di atas pompa air yang bertekanan tinggi. Oleh sebab itulah terdengar suara bising dan juga getaran. Bangunan ini merupakan bangunan yang bertingkat tinggi. Untuk menjamin pasokan air, maka mesin pompa dipasang di lantai bawah untuk memompa air agar bisa mengalir ke seluruh kamar. Dan nyatanya mesin harus bekerja 7 jam dalam sehari. Kamar 101 berada tepat di atas ruang pompa air. Dan nyatanya bunyi mesin dan juga getaran pipa besi, itulah yang menjadi sumber kebisingan dan getaran yang dirasakan oleh Zhang dalam kamarnya. Zhang juga bertanya kepada tetangga di lantai 2 dan 3, dan mengetahui jika tetangga di lantai 3 juga dapat merasakan getaran tersebut. Ketika mengingat kembali tawaran dari Ding untuk membeli kamar 101, disinilah Zhang mulai merasa tertipu. Karena Ding tidak menyebutkan masalah kebisingan dari pompa air kepadanya. Pada tanggal 12 Maret 2010, Zhang yang marah mendatangi Ding untuk mencari solusi. Namun di sini, Ding malah mengalihkan pembicaraan dan terkesan menghindari pembahasan tersebut. Jadi masalah kebisingan di kamar 101 menyebabkan masalah kebisingan belum juga dapat terselesaikan. Pada hari berikutnya, Zhang menelpon Ding berkali-kali untuk menanyakan bagaimana cara mengatasi masalah kebisingan. Tapi Ding masih saja belum memberinya jawaban. Belakangan, Ding merasa Zhang terlalu menyebalkan baginya, sehingga dia memutuskan untuk tidak menjawab panggilan telepon dari Zhang. Setiap kali Zhang datang ke kantor untuk bertemu dengan Ding, Ding selalu mematikan teleponnya dan bersembunyi dari Zhang. Sikap Ding membuat Zhang sangat marah. Zhang merasa wanita ini bermuka dua.
sikap baik Ding sebelumnya hanyalah untuk mengelabui mereka agar membeli kamar 101 yang cacat. Menurut Zhang, Ding bahkan pernah berkata kasar kepada mereka, di mana Ding berkata, jika Zhang yang memiliki uang pas-pasan untuk membeli rumah, maka seharusnya dia jangan pilih-pilih. Perkataan ini mengisyaratkan agar Zhang menerima keadaan rumah sesuai dengan keuangannya. Atas perkataan ini, membuat Zhang semakin marah kepada Ding. Karena Ding tidak mau menyelesaikan masalahnya, Zhang memutuskan untuk bertemu langsung dengan pimpinan Ding, yaitu kepala departemen penjualan yang bernama Chen Liang. Awalnya, jawaban Cheng sama dengan jawaban Ding. Dia menjelaskan kepada Zhang bahwa Zhang telah membeli rumah itu dan Zhang sudah menandatangani kontrak, sehingga sulit untuk melakukan pembatalan dan perusahaan mereka tidak akan mengambil kembali karena hal itu akan merugikan perusahaan. Akhirnya, setelah Zhang berulang kali memohon, Chen pun mengalah. Dia memberitahu Zhang bahwa dia dapat berpindah dari kamar 101 ke salah satu kamar yang tersisa dengan ukuran yang sama, di mana terdapat kamar yang tersedia di lantai 7. Namun sayangnya, Zhang harus membayar uang tambahan sebesar 300 yuan per meter persegi, yang artinya Zhang harus membayar uang tambahan sebesar 19.200 yuan. Atas saran itu, Zhang memberitahu istrinya. Setelah berdiskusi dengan istrinya, Zhang memutuskan untuk beralih karena kamar 101 benar-benar tidak layak huni. Namun ketika Zhang datang menemui Chen lagi, dia diberitahu bahwa kamar di lantai 7 telah terjual habis. Dan sekarang mereka hanya dapat berpindah ke lantai atas dengan selisih tambahan 600 yuan per meter persegi. Kenyataan ini benar-benar tidak bisa diterima oleh Zhang. Dia tidak mampu membayar uangnya, dan juga dia tahu jika dia melihat dengan jelas jika kamar di lantai 7 masih dijual. Setelah berulang kali datang ke kantor penjualan, namun semuanya tanpa hasil apapun, di mana kemudian Zhang menemui asosiasi konsumen setempat dan meminta staf untuk membantunya memecahkan masalah tersebut. Namun staf mengatakan bahwa masalah kebisingan berada di luar wewenang mereka. Staf itu menyarankan agar Zhang pergi ke Biro Perlindungan Lingkungan untuk melakukan laporan dan juga penilaian. Pada sore hari tanggal 15 Maret, Zhang yang gagal mencari bantuan dari pihak berwenang kembali ke kantor penjualan. Kali ini, Zhang semakin rendah hati saat melihat Chen, berharap Chen bisa membantunya pindah ke kamar yang lebih layak. Namun, Chen sangat acuh dan hanya bisa memberikan pilihan bahwa Zhang dapat menerima lantai atas dengan membayar, atau dia tetap menggunakan kamar 101 untuk tempat tinggal. Merasa tidak punya jalan keluar, bahkan Zhang rela berlutut di depan Chen untuk memohon kepadanya. Menghadapi permohonan Zhang, Chen berteriak kepadanya dengan berkata, "Jangan membuat keributan." Lalu Chen berjalan pergi dan mengabaikan Zhang yang benar-benar sedang membutuhkan bantuan. Akhirnya, Zhang berdiri dan kembali ke rumah lamanya. Malam itu, terlihat Zhang nampak minum sendirian. Istrinya mencoba menghiburnya dengan mengatakan, jika semua usaha sudah tidak berhasil, mereka dapat menuntut pihak penjualan. Namun saat itu, Zhang sudah dikuasai oleh rasa marahnya. Dia merasa pihak penjual terlalu kuat untuk digugat, sedangkan keluarga mereka tidak mampu membayar seorang pengacara. Istrinya mengungkapkan pada malam itu, jika mereka berbincang dan menangis karena sama-sama merasa tidak berdaya. Namun, dia tidak pernah menyangka jika Zhang telah mengambil keputusan yang nekat. Keesokan harinya, tanggal 16 Maret, Zhang yang jarang memasak nampak membuatkan makan siang untuk istri dan juga putranya. Pada pukul 14.00, Zhang menulis sebuah surat dan menaruhnya di bawah bantal, lalu pergi dengan membawa kapak dan juga belati menuju kantor penjualan. Pada jam 3 sore, Zhang yang mengenakan jas tiba dengan kapak dan juga belati
yang tersembunyi di dalam jasnya. Saat itu, Chen dan Ding sama-sama ada di aula. Dengan wajah marah, Zhang langsung menghampiri Chen dan memintanya pergi ke kantor untuk membicarakan masalahnya. Saat itu, tidak ada satupun klien di lobi, sehingga Chen mengatakan kepada Zhang bahwa mereka dapat membicarakan masalah itu di lobi itu. Tetapi, Zhang langsung masuk ke kantor penjualan, sehingga Chen tidak punya pilihan selain mengikutinya. Begitu Chen masuk ke dalam kantor, Zhang segera mengunci pintu dan mengeluarkan belati lalu menusuk dada Chen. Kemudian mengambil kapak lalu memukulkan ke kepala dan juga wajah Chen hingga gagang kapak itu pun sampai patah. Ding yang mendengar teriakan dari luar segera membuka pintu dengan kuncinya. Kemudian Zhang yang melihat Ding segera menariknya dan menikamnya sebanyak 3 kali. Melihat keduanya terbaring dalam genangan darah, tanpa suara apapun, Zhang merasa jika misinya telah selesai. Dia pun kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Zhang pergi ke atap gedung dengan duduk di tepi atap. Dia bersiap untuk melakukan pekerjaan yang belum selesai, yaitu mengakhiri hidupnya. Sebelum itu, dia menelpon saudara laki-lakinya untuk memberitahu tentang masalah tersebut dan meminta saudara laki-lakinya itu untuk merawat istri dan juga anaknya. Kemudian dia menelpon istrinya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Dia memberitahu istrinya tentang apa yang baru saja dia perbuat, dan dia menyampaikan bahwa telah meninggalkan sebuah surat di bawah bantal untuk istrinya. Kemudian Zhang juga menelpon polisi dan mengatakan jika dia adalah pelaku kasus yang terjadi di kantor penjualan rumah susun. Mengetahui hal itu, polisi segera tiba di lokasi kejadian dan mengetahui lokasi Zhang. Untuk mencegah Zhang melakukan lompatan dari gedung, polisi segera membubarkan massa yang sedang melihat Zhang dari kejauhan. Dan secara diam-diam, polisi menaiki atap, lalu kemudian bersembunyi. Ketika Zhang sedang melakukan panggilan telepon, saat itulah polisi segera menarik Zhang dari tepi atap hingga Zhang berhasil diselamatkan. Saat ditangkap polisi, Zhang tidak melawan sama sekali. Dan ketika tangannya diborgol, Zhang juga nampak tidak ada perlawanan sedikit pun. Saat diinterogasi, Zhang tidak membuat alasan apapun dan mengakui tindakan kriminalnya, termasuk konflik yang dialaminya hingga berujung pada keputusan yang nekat. Mengingat seluruh proses pembelian rumah baru, Zhang berkata sambil tersenyum pahit. Dia mengatakan bahwa andai saja dia bisa membayar dan pindah ke lantai 7, nyatanya kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Saat kejadian, diketahui Ding sedang hamil 6 bulan, dan sebelum Chen meninggal, putranya baru saja diterima di universitas ternama. Keluarga Chen dan Ding percaya jika keduanya melakukan hal itu atas tuntutan dari atasan mereka yang menyebabkan tragedi tersebut terjadi. Oleh karena hal itu, mereka bersama-sama mengajukan klaim sebesar 1 juta yuan dari pihak pengelola rumah susun. Di sisi lain, di mana sesuai aturan, tingkat kebisingan suatu ruangan pada waktu siang hari tidak boleh melebihi 50 desibel dan pada malam hari tidak boleh melebihi 45 desibel. Artinya kamar 101 memang tidak layak untuk dijual. Jika saja Zhang pergi ke Biro Perlindungan Lingkungan untuk melakukan laporan, dia dapat meminta pengembalian dana atau mengganti kamarnya secara gratis karena kamar 101 memang tidak layak untuk dijual. Pada akhirnya, Zhang dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan yang disengaja. Saat Zhang dieksekusi, dia baru saja menulis setengah dari novelnya yang dia kerjakan di dalam penjara. Dalam wawancara terakhirnya dengan seorang reporter, Zhang bercerita tentang novel yang selama ini menjadi impiannya, yaitu sebuah novel yang berjudul Hidup Tanpa Intrik. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.